Sudah 2 bulan tinggal di kosan yang baru. Karena tempat kosku yang lama lagi direnovasi. Sebenarnya sih masih bisa tinggal di situ. Tapi namanya lagi direnov. Jadi lumayan keganggu sama suara gaduhnya. Cuma kalau udah selesai, aku bakal balik lagi ke tempat yang lama. Dan aku dapat tempat kosku yang baru ini rekomendasi dari pemilik kos yang lama. Dan pas pertama kali aku lihat, aku langsung suka. Jadi ada 8 kamar dengan bentuk bangunan letter L. Dan tepat di depannya ada taman yang cukup asri. Kalau kamarnya sih standar, dengan kamar mandi dalam, fasilitas wifi, dan dapur bersama. Sempat terpikir untuk menetap ngekos di sini, dan gak akan balik lagi ke tempat yang lama. Singkat cerita, letak kamarku di paling pojok, dan kamar sebelahku dihuni sama cewek katanya. Cuma, dia lagi pulang kampung. Di tempat kosku yang baru, aku berkenalan dengan seorang cewek. Lia namanya. Berawal dari duduk di taman, sambil kerja, dan akhirnya dikenalan. Oh iya, aku kerja di bidang periklanan. Jadi, laptop dan begadang adalah hal yang pasti di hidupku. Apalagi kalau lagi ada deadline. Bukan so GR, tapi kalau diperhatiin, si Lia kayaknya suka sama aku. Kelihatan dari salah tingkahnya dan perhatiannya kalau lagi deket sama aku. Tapi, aku gak pernah terfikir untuk pacaran. Bukan karena gak mau, tapi tuntutan pekerjaan yang lebih mengerikan di hidupku. Satu malam, saat aku lagi kerja di taman, tiba-tiba ada yang keluar dari sebelah kamarku. Sosok cewek dengan rambut panjang, kulit putih. Dan saat dia menoleh ke arahku, aku cuma bisa diam. Dan sambil mengucap di dalam hati, cantik banget. Dengan tatapan matanya yang indah dan senyum yang manis, dia menyapaku. Saking terpana dengan paras cantiknya, aku pun terbata-bata membalas sapaannya. Lalu dia datang menghampiriku untuk berkenalan. Saat aku bersalaman, aku merasakan kelembutan tangannya. Dan saat detik itu juga, hatiku berkata, ini jodohku. Nggak salah kalau namanya Ayu, sesuai dengan paras cantiknya. Mulai malam itu dan malam-malam selanjutnya, aku terkadang menghabiskan waktu mengobrol dengan Ayu di taman. Dan karena Ayu lah, aku jadi rajin pulang cepat dari kantor. Bahkan temanku yang biasa datang ke kosan, aku larang dengan berbagai alasan supaya tidak mengganggu pertemuanku dengan si Ayu. Pernah satu malam, Lia melihatku sedang mengobrol dengan Ayu. Dan saat itu, terlihat raut jengkel di wajah Lia. Mungkin karena dia cemburu. Tapi aku tidak menghiraukannya. Dan
Dan di saat Lia sedang melihat aku ngobrol dengan Ayu, dia seperti sengaja membanting pintu kamarnya. Seolah-olah menunjukkan rasa tidak sukanya. Dan setelah beberapa minggu berlalu, aku tidak pernah melihat Lia lagi. Dan satu hari, aku bertanya kepada pemilik kos, kemana Lia? Pemilik kos bilang kalau Lia sudah tidak tinggal di sini lagi. Malamnya seperti biasa, aku sudah standby di taman menunggu Ayu keluar. Tapi sampai jam 11 malam, Ayu juga tak kunjung keluar dari kamarnya. Lalu aku memutuskan untuk masuk ke kamar. Tapi saat aku menuju ke kamar, aku mendengar suara gaduh dari kamar Ayu. Seperti barang-barang yang dibanting. Aku pun langsung mengetuk pintu kamar Ayu sambil memanggil dan menanyakan ada apa. Tapi aku terus mendengar suara Ayu membanting barang sambil berteriak. Sampai aku mendengar, "Pergi!" Kaget aku mendengar itu. Aku langsung masuk kamar. Beberapa saat aku di kamar, suara gaduh dari kamar Ayu tidak terdengar lagi. Dengan perasaan bingung, aku bertanya, ada apa dengan Ayu? Aku berusaha mengirimkan pesan WhatsApp, tapi hanya checklist 1. Ya sudahlah, mungkin Ayu sedang ada masalah dan tidak mau diganggu. Sekitar jam 1 malam, aku masih di depan laptop. Lalu aku mendengar suara tangisan. Dan itu suara Ayu. Kekhawatiranku makin menjadi-jadi karena mendengar pujaan hati sedang menangis. Sampai akhirnya aku mendengar teriakan meminta tolong. Spontan aku langsung keluar kamar dan menuju ke kamar Ayu. Aku menutup pintu kamar dan memanggilnya. Tapi Ayu hanya terus berteriak minta tolong. Karena dirasa ada yang tidak beres, aku pun mendobrak pintu kamarnya. Dan sontak aku kaget setengah mati dengan kondisi kamar Ayu yang berantakan. Dan yang paling menakutkan lagi, aku melihat sosok Lia menggantung diri di kamar Ayu. Aku cuma diam, gak percaya sama apa yang aku lihat. Dan Ayu pun hanya duduk jongkok di sudut kamar sambil menangis dan menutup wajahnya. Tiba-tiba, sosok Lia yang aku lihat sedang menggantung diri itu membuka matanya dan sambil tersenyum menyeringai ke arahku. Saat melihat itu, aku refleks menyebut namanya. Dan sosok itu langsung menunjuk ke arahku dan berteriak dengan kencang, "Tanggung jawab!" Jantungku seperti mau pecah saat mendengar itu. Benar-benar kejadian yang gak bisa dipercaya. Tiba-tiba ada yang menepuk bahuku. Ternyata itu pemilik kos. Dia pun langsung masuk ke kamar, memapah aku dan Ayu untuk segera keluar dari kamar. Tapi anehnya, si pemilik kos seolah biasa saja melihat sosok Lia. Seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah kita semua keluar dari kamar, pemilik kos pun menutup kamarnya dan sambil berkata,
Sudah Lia, dia tidak salah. Lalu aku hanya mendengar suara tertawa yang lantang dari sosok Lia. Kemudian hilang. Dan setelah kejadian itu, besoknya si pemilik kos menjelaskan semuanya. Jadi, sekitar 2 tahun yang lalu, ada perempuan bernama Lia yang ngekos di tempat ini. Dan satu hari, si pemilik kos dan orang-orang yang tinggal di situ mencium aroma yang busuk yang sangat menyengat dan berasal dari kamar Lia. Dan mereka akhirnya berinisiatif untuk membuka kamarnya. Ternyata Lia ditemukan dengan kondisi gantung diri di kamarnya. Saat itu ditemukan juga surat yang ditulis oleh Lia yang menjelaskan bahwa Lia sedang dalam keadaan mengandung dan lelaki yang melakukan perbuatan itu tidak mau bertanggung jawab. Sejak kejadian itu, kamar Lia pun sengaja dikosongkan dan tidak pernah disewakan lagi. Dan terkadang, sosok Lia suka menampakkan diri ke beberapa laki-laki yang ngekos di tempat itu. Terlebih, jika laki-laki itu disukai oleh sosok Lia, tetapi dia menghiraukannya. Setelah kejadian itu, aku langsung pulang ke kosan yang lama dan tidak peduli dengan suara gaduh dari renovasi.